semua, perkenalkan nama saya Kisya Azarah dengan NIM 250201058. Saya dari Prodi D3 Keperawatan, Fakultas MIPA dan Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Riau. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang farmakologi. Ada yang tahu nggak teman-teman apa itu farmakologi? Farmakologi adalah ilmu yang mempelajari tentang obat, meliputi asal-usul obat, sifat, cara kerja, efek obat terhadap tubuh, penggunaan obat untuk mengobati penyakit, serta efek samping yang mungkin ditimbulkan. Secara sederhana, farmakologi merupakan ilmu yang menjelaskan apa yang dilakukan obat terhadap tubuh dan apa yang dilakukan tubuh terhadap obat. Tujuan mempelajari farmakologi adalah memahami cara kerja obat dalam tubuh, mengetahui manfaat dan efek samping obat, menentukan dosis obat yang tepat, mencegah terjadinya kesalahan pemberian obat, meningkatkan keamanan dan efektivitas terapi obat, membantu tenaga kesehatan memberikan pelayanan yang berkualitas. Apa sih ruang lingkup farmakologi? Yuk simak. Farmakologi terdiri dari beberapa cabang ilmu, yaitu yang pertama, farmakotikonetik, mempelajari perjalanan obat di dalam tubuh mulai dari masuk hingga dikeluarkan. Yang kedua, farmakodinamik, mempelajari bagaimana obat bekerja pada tubuh. Yang ketiga, farmakoterapi, ilmu yang mempelajari penggunaan obat dalam pengobatan penyakit. Yang keempat, toksikologi, ilmu yang mempelajari efek racun atau efek berbahaya dari suatu zat terhadap tubuh. Yang kelima, farmakognosis, ilmu yang mempelajari obat yang berasal dari bahan alam. Perkembangan farmakologi dimulai dari penggunaan tanaman obat secara tradisional. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, obat mulai diproduksi secara ilmiah melalui penelitian laboratorium dan uji klinis sehingga lebih aman dan efektif. Saat ini, farmakologi berkembang sangat pesat dengan ditemukan berbagai obat modern untuk mengobati berbagai penyakit. Adapun penggolongan obat. Yang pertama, obat bebas dapat dibeli tanpa resep dokter, logo lingkaran hijau. Contoh, paracetamol, Oralit, vitamin C. Yang kedua, obat bebas terbatas. Dapat dibeli tanpa resep, tetapi harus memperhatikan aturan pakai. Logo lingkaran biru, contohnya CTM, Antimo. Yang ketiga, obat keras. Harus menggunakan resep dokter, logo lingkaran merah dengan huruf K. Contoh, amoxicillin, captopril, metformin. Yang keempat, psikotropika. Obat yang mempengaruhi sistem saraf pusat dan dapat menyebabkan perubahan perilaku atau ketergantungan bila disalahgunakan. Contohnya, diazepam, alprazolam. Yang kelima, narkotika, obat yang digunakan untuk mengurangi nyeri berat dan memiliki potensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Contohnya morfin dan fentanyl. Rute pemberian obat. Yang pertama, anteral, melalui saluran pencernaan. Contoh, oral, sublingual, bukal, rektal. Yang kedua, parenteral, melalui suntikan, jenisnya intradermal, subkutan, intramuskular, intravena. Yang ketiga, topikal, dioleskan pada kulit atau membran mukosa. Contoh, salep, krim, gel. Inhalasi, melalui saluran pernapasan. Contoh, nebulizer dan inhaler. Adapun efek obat, yang pertama efek terapi, efek yang diinginkan dari penggunaan obat. Contohnya antibiotik, membunuh bakteri penyebab infeksi. Yang kedua, efek samping, efek yang muncul selain efek terapi pada dosis normal. Contoh, CTM menyebabkan kantuk. Yang ketiga, efek toksik, efek yang muncul akibat penggunaan obat berlebihan atau keracunan. Contoh, overdosis, paracetamol dapat menyebabkan kerusakan hati. Yang keempat, reaksi alergi, reaksi sistem imun terhadap obat. Gejalanya gatal, ruam, bengkak, sesak napas, shock anafilaksis. Adapun faktor yang mempengaruhi kerja obat. Beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas obat adalah usia, berat badan, jenis kelamin, kondisi kesehatan, fungsi hati dan ginjal, genetik, dosis obat, cara pemberian, interaksi dengan makanan, interaksi dengan obat lain. Prinsip pemberian obat. 1. Benar pasien, 2. Benar obat, 3. Benar dosis,
4. Benar waktu, 5. Benar rute pemberian, 6. Benar dokumentasi, 7. Benar edukasi, 8. Benar indikasi, 9. Benar evaluasi, 10. Benar respon pasien, 11. Benar hak pasien untuk menolak, 12. Benar kedaluarsa dan penyimpanan obat. Peran perawat dalam farmakologi yaitu yang pertama mengkaji kondisi pasien sebelum pemberian obat, yang kedua memverifikasi resep dokter, yang ketiga menyiapkan obat sesuai prosedur, yang keempat memberikan obat dengan aman sesuai prinsip 12 benar, yang kelima mengobservasi efek terapi dan efek samping, yang keenam mencatat pemberian obat pada rekam medis, yang ketujuh memberikan edukasi kepada pasien mengenai cara penggunaan obat. Jadi kesimpulannya, farmakologi merupakan ilmu yang mempelajari obat mulai dari asal, mekanis kerja, penggunaan, hingga efek sampingnya. Pemahaman farmakologi sangat penting bagi tenaga kesehatan, khususnya perawat, agar pemberian obat dilakukan secara tepat, aman, dan efektif. Dengan memahami farmakokinetik, farmakodinamik, penggolongan obat, rute pemberian, serta prinsip pemberian obat yang benar, tenaga kesehatan dapat meningkatkan keselamatan pasien dan keberhasilan terapi. Nah, jadi itu teman-teman penjelasan dari farmakologi. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.